Oke teman-teman, kita lanjutkan ya bincang-bincang UMKM-nya dengan Teh Dini. Saya banyak sekali membaca. Part 2 nih ya? Hah? Part Ya, 2, oke. Saya banyak membaca postingan Teh Dini mengenai bisnis itu tidak atau jangan riba ya. Nah Teh Dini boleh disampaikan nih, seperti apa sih bisnis tanpa riba itu Teh? Sebenarnya kalau prinsip saya, Mas Nana, bukan hanya tanpa riba sih. Tanpa utang. Nah itu utang betul, tanpa utang. Kalau riba itu saya kan sudah mengalami jatuh bangun karena riba ya. Saya sih bingung ya kalau ngejelasin tentang riba tuh, karena untuk orang-orang yang tidak mengalami itu kayak yang bullshit gitu ya. Tapi percayalah itu sudah jelas-jelas ada dalam Al-Qur'an. Itu kita menantang Allah perang. Gimana kita mau menantang gimana kita mau menantang yang sudah menciptakan kita gitu. Ya tinggal ikut aja harusnya. Ya, digituin itu kita hancur gitu. Jadi dan saya sudah mengalami itu ya tahun 2014 2015 itu kan kalau bank itu ya Mas Ana ya, oh ini sudah usahanya udah 2 tahun, udah stabil di ACC dong. Nah, itu matematika bank. Matematika saya waktu itu Centraling ya udah besar, omsetnya udah banyak, pelanggan udah banyak gitu ya. Itu matematika saya. Tapi matematika Allah dengan mudahnya Allah hancurkan habis deh. Dan nggak tahu kenapa ya selama saya menjalankan riba itu duit secara angka banyak, secara angka. Tapi kenapa saya nggak punya duit terus ya? Miskin terus gitu perasaan saya tuh. Umroh aja nggak bisa, kurban aja nggak pernah. Padahal omset tuh sampai miliar. Saya nggak tahu kenapa. Nah itu mungkin yang namanya tidak berkah. Nah, sebenarnya konsep rezeki itu tidak tergantung pada ketaatan seseorang, Mas Nana. Jadi tidak berarti Mas Nana rajin sholat, terus rezekinya jadi banyak, enggak. Tetap rezeki itu tergantung pada kerja keras seseorang dan jatah rezeki dari Tuhan. Yang jadi masalah kan kita nggak pernah tahu jatah rezeki kita berapa. Nah, kadang-kadang kita berpikir gini, udahlah aku mau begini aja, mungkin jatahnya segini gitu ya. Coba dibalik, kita terus kerja keras, siapa tahu jatahnya sebenarnya besar. Nah, tapi jangan memaksakan. Nah, kalau riba itu saya memaksakan. Misalnya saya tuh belum waktunya punya rumah, tapi saya tuh maksa pengen punya rumah. Akhirnya ya udah menghalalkan segala cara, salah satunya riba. Dan ya kan Allah udah jelasin, perang nih sama Allah nih. Ya udahlah kalah, dikasih banjir habis deh. Miliaran habis deh. Dan yang dulu saya orang yang dihormati, istilahnya beli apa aja saya bisa gitu ya, habis dalam seketika. Dan ya masa iya saya mau jatuh di lubang yang sama gitu, orang bodoh namanya gitu. Itu hijrah dari dulunya utang, ibaratnya riba, terus jadi tidak utang, itu hijrah. Sebenarnya ketika saya jalanin riba itu saya udah diingetin sih, katanya gini sama mama, Teh jangan gitu nanti riba. Cuman biasalah saya bandel. Lah sekarang ini kan siapa yang usaha nggak pakai utang ke bank, saya bilang gitu. Kalau kita nggak ke bank, nggak punya gitu. Saya dulu mindsetnya kayak gitu. Dan ternyata beneran kalau kita nggak ke bank nggak punya tuh. Karena mindset saya seperti itu waktu itu. Mindset. Nah, kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika teman-teman sekarang berpikir saya nggak akan punya rumah kalau nggak ke bank, ya nggak akan punya. Tapi ketika saya hijrah, saya kan tadi merubah semuanya, merubah lingkungan, merubah circle, merubah pergaulan. Nah, saya mulai merubah pelan-pelan mindset saya, keyakinan saya. Termasuk ketika kita tidak percaya sama Allah ya. Saya tidak percaya kalau saya nggak ke bank, saya nggak bakal punya rumah. Itu berarti tidak percaya ya? Sekarang saya nanya nih ke Mas Nana, saya mau ngasih duit nih sama Mas Nana, saya mau ngasih duit nih 1 miliar dan kita nggak kenal baik ya. Mas Nana percaya nggak? Tiba-tiba saya ngasih duit? Enggak. Kalau misalnya Mas Nana nggak percaya, saya jadi mere duit. Mau orang yang mau dikasihnya aja nggak percaya. Nah, begitu pun sama Allah. Allah kan udah ada jelas-jelas dalam Al-Quran dan kita harus mengimani, kita yakini. Ketika kita tidak yakin, ya Allah juga nggak akan ngasih orang kamu yang menerimanya aja nggak yakin. Nah, atau suami istri misal, suami istri udah deket padahal ya. Mah, ayah mau ngasih tiket honeymoon ke Paris. Apalagi gitu ya kita bohongin. Suami juga jadi malas ngasihnya. Iya, bener. Ke teman juga sama. Gue mau nitip dong. Ketika orang misal kita mau nitipin sesuatu ke teman, tapi temennya itu nggak yakin, mau jadi. Allah juga sama.
ketika Allah tahu bahwa kita hambanya tidak yakin padanya gitu, ya Allah tidak punya alasan untuk memberi. Orang yang mau dikasihnya nggak yakin kok, gitu sana. Jadi penting banget Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Lalu saya merubah mindset saya, nggak ada bank juga gue bisa hidup, gue bisa punya rumah, bisa punya mobil. Oh, saya itu mengafirmasi, dan itu nggak mudah. Saya sampai tiap hari nulis di buku, di kertas, aku bisa punya rumah gitu. Dan aduh, kan harga di Bandung tahu sendiri lah. Iya. Aduh, harga rumah miliaran. Kapan nih aku seumur hidup kerja belum tentu punya gitu. Awalnya sempat berpikir gitu, tapi kemudian saya afirmasi. Saya mengunfollow teman-teman di Facebook yang pengaruh negatif kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya saya ikut kajian dan segala macam, dan terbentuklah keyakinan saya. Setelah saya yakin, Allah wujudkan. Dan semudah itu gitu. Punya rumah, saya bisa beli rumah di Bandung kan mahal banget ya, miliar-miliar. Saya bisa beli rumah, bisa beli rumah produksi, bisa beli kantor, beli mobil, dan mobil saya bukan mobil murah, itu semuanya cash, nggak pakai riba, nggak pakai utang ke bank. Kok bisa? Cash. Kok bisa? Pertanyaan saya. Karena saya yakin. Allah itu menciptakan bumi dan seisinya aja sanggup, apalagi cuma ngasih mobil, ngasih rumah gitu sama saya. Yang saya yakin. Nah, yang jadi masalah teman-teman banyak yang nggak yakin. Itu dah. Nah, itu bagaimana membangun keyakinan itu? Ya, memang nggak mudah. Nggak mudah. Caranya mungkin tips dari Teh Dini? Teman-teman merubah pergaulan circle. Saya upgrade diri saya. Belajar kajian-kajian, baca buku, komunikasi sama orang-orang yang sefrekuensi. Terus ketemu teman-teman senasib, ikut komunitas-komunitas, kan sekarang banyak ya masyarakat anti riba, terus pokoknya banyak banget komunitas-komunitas anti riba sekarang ya, yang di-share gitu, dan saya mengikuti itu semua, dan dari situ saya menjadi yakin, oh ternyata ada ya yang bisa kaya nggak pakai riba. Akhirnya saya yakin lama-lama, dan ternyata lokasi dong. Dulu rumah saya yang hilang itu, Mas Ana tahu nggak? Ini kisah ajaib banget. Rumah saya yang hilang itu, yang disita itu luasnya 500 meter. Dan saya bilang, masih ada postingannya di Instagram, ya Allah saya pengen punya rumah luasnya 500 meter lagi. Ya, mungkin nggak ya, kalau dulu kan pakai bank, mungkin nggak ya saya nggak pakai bank bisa punya rumah 500 meter lagi. Saya yakin bisa. Allah wujudkan. Pas banget 500 meter rumah saya. Bisa begitu ya. Dan yang hilang itu sudah Allah ganti kali lipat. Puluh kali lipat. Kok bisa? Nggak bisa jawab tadi ini. Ya itu biar Allah yang jawab ya. Ya saya nggak tahu ya. Saya gini, ketika kita hijrah, bersungguh-sungguh hijrah, percayalah kita akan dipertemukan pada orang-orang yang support hijrah kita. Dan Allah pasti akan turun tangan bantu kita. Gitu, udah itu mah yakin aja deh tuh. Kan banyak orang yang berpikir kalau misal saya hijrah takut saya bangkrut, takut saya kelaparan, takut. Nah, kalau saya tuh mungkin karena sudah kenyang banget ya, atas bawah nggak bisa makan segala macam. Jadi, oh ternyata hidup kayak begitu, hidup miskin sudah pernah buat saya biasa aja gitu. Jadi ya udah gitu. Saya sampai ada di titik terserah Allah sajalah gitu. Pasrah. Tapi saya kerja keras, tapi terserah Allah mau kasih apa ke saya gitu. Pokoknya saya udah nggak mau utang-utang lagi, nggak mau riba lagi. Pertanyaan saya itu kan bisnis tanpa utang, mungkin nggak gitu? Oh, ini yang sudah contoh, ini sudah contoh kelihatan gitu. Bukan, itu mindset teman-teman kan, saya mau bisnis nih, tapi nggak ibaratnya itu tidak harus minjem gitu. Kan ada orang yang menganggap punya orang tua kaya itu privilege ya, bisa ngasih modal. Betul. Atau ketika punya modal besar atau wajah yang cantik gitu, itu bisa jadi privilege gitu. Katanya kalau punya banyak duit, dan punya wajah good looking, ya 60-70% masalah hidup kita teratasi. Bener nggak? Iya. Tapi teman-teman lupa, kita juga kalau misal kita merasa tidak good looking, kita tidak punya orang tua yang kaya, kita masih punya privilege yang lain. Contohnya apa? Kita bisa membangun network. Kita mampu public speaking, kita pinter ngelobi, kita pinter negosiasi, itu privilege, ya, itu privilege, dan itu bisa kita pakai untuk membangun bisnis tanpa utang. Itu teman-teman. Jadi jangan berpikiran bahwa bisnis itu harus ngemodal ya.
ya kita bisa ngemodal modal apa aja. Ya, modalnya itu ya networking Bisa itu. modal dengkul orang lain bisa. Ya. Karena intinya membangun bisnis itu kan membangun aset ya, membangun bisnis, membangun aset, bukan dagang, beda. Ya. Nah kalau misal teman-teman memiliki kemampuan itu meskipun nggak punya modal, itu yang ngasih modal pasti banyak. Tahu nggak sih Moza tuh udah banyak banget yang nawarin. Saya posting nih. Moza banyak dapat opportunity ya dari mana-mana, itu saya butuh modal besar, itu banyak banget yang japri tadi ini butuh modal berapa, tadi ini butuh modal berapa. Jadi kalau modal duitnya kecil ya. Gampang. Iya. Bahkan saya aja nih kalau teman-teman ada yang bisnisnya bagus bisa saya ngasih modal gitu. Tapi yang jadi masalah teman-teman punya mentalnya nggak gitu. Betul. Saya pasti akan milih-milih gitu. Itu yang ini yang susahnya mah bangun mentalnya itu, dan mental itu bisa dibangun tidak bisa dalam waktu cepat. Maka teman-teman selama kita berproses itu ketemu orang, datang ke komunitas-komunitas bisnis itu terus nggak boleh berhenti. Selama kita mau bisnisnya tetap ada, ya selama itu juga kita harus tetap gerak. Mental, kembali lagi ke mental teman-teman. Jadi mental bahwa bisnis itu harus berhutang ya lepaskan. Mas Ana tahu nggak yang di kota mana tuh yang tanah pembebasan tanah dari Pertamina? Terus dapet di daerah Jawa Timur ya? Ya kan? Ada yang beli mobil apa, ada yang beli apa gitu. Setelah habis, jadi ini lagi, jadi buruh lagi. Jangan salah, di desa saya itu banyak pabrik loh. Banyak yang dijual ya. Bikin rumah yang harganya 500 juta, yang 1 M gitu. Nggak punya pekerjaan apa-apa. Nah itu dia. Sekarang dapat duit gede beli apa? Itu kebayar pajaknya. Itu dah gitu. Jadi itu padahal punya duit kan? Tapi mentalnya bukan mental pengusaha. Ya kan? Habis. Tapi kalau duit sedikit, bahkan nggak punya duit pun, kalau kita punya mental pengusaha itu bakal jadi sesuatu. Ya, tuh. Itu ya teman-teman, mental pengusaha kuncinya kalau mau jadi pengusaha ya. Kalau mau jadi karyawan ya mental karyawan. Makanya kenapa kalau saya ngasih coaching ke teman-teman, materi pertama yang saya sampaikan adalah mental dan mindset. Selalu itu, mental dan mindset. Karena kalau mindsetnya nggak lurus dulu nih, udah pasti gagal. Saya garis bawahi udah pasti gagal. Mindsetnya nggak bener udah pasti gagal. Itu ya teman-teman. Jadi itu tips berharga nih dari ownernya Moza buat teman-teman. Banyak hal ya yang tadi kita kupas dari A sampai Z lah. Sebenarnya sih waktunya memang nggak cukup, harusnya mungkin berhari-hari. Nggak apa-apa, santai. Harusnya berhari-hari nih ngobrol sama Teh Dini. Kalau teman-teman mau lebih lengkap nih ada bukunya, ya Jalan Panjang Menuju Pulang. Boleh beli ke Mas Nana juga, nanti saya minta tolong, saya titipin bukunya, ini ada di Mas Nana ya. Harganya 119.000. Saya kumpas tuntas dari mulai saya bangkrut sampai bisa bangkit lagi. Ini tuh bisnis, cerita novel bisnis. Jadi cerita. Jadi teman-teman kalau ini udah banyak banget yang baca, udah terjual ribuan eksemplar, dan mereka selalu baca buku ini saya bisa ketawa, menangis, ketawa lagi, bisa semangat dan lain-lain. Nanti dicoba dibaca. Siap teman-teman, nanti kalau order langsung ke saya aja. Kalau teman-teman mau kerja sama dengan Moza, boleh. Langsung ke saya boleh. Ya nanti di share sama Nana di situ ininya ya. Itu nggak bahaya tuh? Apanya? Mencantumkan ownernya langsung Moza? Bebas. Maksudnya untuk soal riba ini ya, teman-teman mungkin boleh follow Facebook saya atau Instagram saya, karena saya sering banget share tentang riba ini. Saya ingin teman-teman tahu bahwa dunia ini sementara. Dunia ini sementara, tapi dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal kan gitu. Nah, jangan menyempitkan pandangan, jangan menyempitkan Allah ya, karena Allah Maha Besar, semudah itu untuk membesarkan bisnis seorang. Dan saya bukan hanya satu-satunya contoh, sudah banyak banget teman-teman yang membangun bisnis tanpa riba, bahkan tanpa utang gitu. Yang penting teman-teman cari ilmunya, jangan rubah keyakinan bahwa Allah itu besar, membuat dunia seisinya aja sanggup, apalagi hanya sekedar ngasih modal, apalagi hanya sekedar ngasih rumah gitu. Percayalah teman-teman, semakin tambah usia, yang kita cari adalah ketenangan. Gimana sih rasanya hidup di urban cicilan? Wah, nggak nyaman banget. Katanya biar semangat. Iya, kalau semangat, kalau misal mentok gimana tuh? Ya, kalau digigit? Misal kayak kita dikejar anjing nih ya, kan kayak dikejar anjing, terus kita mentok nih,
digigit kan, gimana rasanya? Sakit lah. Sakit, ya. Nah itu, jadi teman-teman sudah banyak contohnya. Kita nggak akan pernah menang kalau kita melawan Allah gitu ya, menantang perang. Udah jelas itu mah mungkin tidak 100% menghindari riba di Indonesia ya, tapi paling tidak kita mengurangi. Nih Mas Nana, yang fenomena di Indonesia ini orang tahu makan babi itu haram. Banyak orang yang tidak mau makan babi. Tapi riba itu haram. Tapi masih banyak orang yang mau menjalankan riba gitu. Nah itu saya juga bingung nih. Itu dia gitu. Jadi poinnya adalah bisnis tanpa hutang tuh bisa. Bisa dong. Bisa Banget. Dan kalau di Moza semua, bahkan kita karyawannya aja nggak pada punya cicilan ke bank. Jadi kita ada penyelia halalnya dari A sampai Z, kita pastikan usaha kita halal. Ya masanya kita udah capek-capek kan ngebangun bisnis capek tapi itu halal kan dapat apa dong? Nggak berkah lah ya. Iya gitu ya. Dan kalau misal Mas nanya kok Teddy ini bisa punya rumah, bisa beli mobil ratusan juta, rumah miliaran, itu jangan tanya saya, karena itulah kekuasaan Allah. Allah membuktikan bahwa saya tanpa utang, tanpa riba itu bisa besar. Gitu. Bisa. Dan akan terus besar. Gitu. Kuncinya yakin. Saya nggak tahu ya, Allah ngasih kemudahan terus menerus. Karena yakin kan? Ya karena yakin. Mas Nana, saya punya rumah, saya beli rumah. Itu harganya kalau sekarang sekitar 4 M-an lah. Kayak yang mustahil ya. Ya kan? Mustahil. Jujur aja. Moza kan baru waktu itu saya beli tahun berapa ya? 2019 ya. Baru berarti berapa tahun tuh Moza? Baru 2016, baru 3 tahun 4 tahun ya. Kok bisa ya gitu. Tapi ternyata Allah pertemukan sama orang yang ternyata terserah deh mau Teddy cicil berapa tahun boleh. Coba. Dengan mudahnya. Saya sampai saya kan nggak punya duit ya. Ya Allah kan pasti yang mempertemukan. Iya, betul. Ya kan, tidak ada yang kebetulan kan. Allah kasih jalan dan itu bisa saya nego sampai lumayan jauh negonya. Sampai ke 2,5. Dari 4 tahun ke 2,5 loh. Ke 2,5. Dan itu bisa dicicil. Dicicilnya itu sebenarnya Teddy ini boleh cicil 4 tahun, 5 tahun, tapi ternyata Allah kasih rezeki 2 tahun bisa saya lunasin. Itu bisa kan? Termasuk kantor ini. Kantor ini juga tiba-tiba ada yang datang. Kan saya nggak tahu datangnya dari mana. Datang ke rumah, Teddy ini saya butuh uang, saya mau jual rumah dan murah. Teddy ini bayar segini aja, sisanya baru dicicil. Lagi-lagi. Mudah. Dengan menawarkan mudah itu. Allah mempertemukan, pasti tidak ujug-ujug ya. Tidak kebetulan. Tidak ujug-ujug ya. Pasti Allah. Nah, teman-teman juga pasti akan punya potensi itu, tapi Allah pasti mempertemukan dengan orang yang pantas. Yang jadi masalah teman-teman sudah pantas apa belum gitu. Teman-teman sudah yakin atau belum? Karena kalau teman-teman ya nggak yakin, ya nggak mungkin lah dipertemukan orang nggak yakin kok gitu. Dan saya sekarang punya rumah, punya tanah, itu semuanya cicil bertahap dan ke orangnya gitu. Langsung ke orangnya. Bahkan saya pernah macet, itu Masya Allah baik banget. Saya pernah macet pas pandemi. Itu macet ya sampai setahun lebih tuh. Orangnya nggak apa-apa Teddy ini, padahal bukan orang kaya juga. Nggak apa-apa Teddy ini, saya paham. Cenah. Masya Allah kan? Itu mobil aja saya tuh udah Velfire, mobil mahal lah ya. Saya udah bilang saya nggak punya uang kalau sekarang, karena saya harus jual mobil saya yang lama. Tapi jawabnya apa? Nggak apa-apa Teddy ini taruh di sini aja, garasi saya penuh soalnya. Mas Nana ya? Iya. Saya bengong. Saya masih punya bayi, masih nifas waktu itu. Baru-baru mikirin mobil. Tapi ketika saya titip di sini aja dulu ya, soalnya ternyata orang kaya, mobilnya banyak. Jadi mobilnya ditaruh di saya karena garasinya katanya penuh. Wow. Dan saya bayar waktu itu cuma mobil dari berapa ratus juta, saya cuma DP 150 juta ya waktu itu tuh ya. Dia taruh BPKB-nya, bahkan nomor mobilnya dikasih yang bagus. Tahu letter mobil saya kan? Itu kayak orang-orang tadi ini pernah saya dikasih. Entah nggak tahu cara gimana, saya nggak bisa jawab, saya nggak bisa jelasin. Kalau ada orang yang nanya, kok bisa? Tanya Allah aja deh. Kayak mimpi ya? Itu pasti Allah itu ngasih. Ya kalau kita sudah menyerahkan diri pada Allah, semua kita lakukan karena Allah, Allah pasti mudahkan kok. Itulah teman-teman, percaya deh. Yakin. Oke. Kayaknya jadi saya malah banyak apa ya? Kehabisan kata-kata dengan Teddy ini yang dengan sangat simpelnya menyampaikan historikalnya beliau. Semoga ini menjadi
renungan buat teman-teman ya, bahwa bisnis tanpa hutang itu bisa, dan ini ada buktinya. Jadi teman-teman tetap semangat, berjuang, kerja keras untuk membangun usaha. Sip. Salam UMKM Indonesia. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.